Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk didatangi oleh seseorang. Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Ia pun menjawab, "Saya iblis." Rasulullah bertanya lagi, "Apa maksud kedatangannya?" Iblis menceritakan kedatangannya atas izin Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan itu pun digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya mengenai teman-teman iblis dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menemaninya di neraka nanti. Iblis menjawab, temannya di neraka nanti ada 10 golongan, yaitu 1. Hakim yang curang. Hakim yang curang adalah seorang hakim yang tidak berlaku adil dalam menetapkan hukum sesuatu perkara. Hakim ini bukan hanya sebatas hakim yang ada di pengadilan, tapi siapapun yang mengambil keputusan seperti polisi, pengacara, juga setiap individu adalah seorang hakim dalam keluarga dan masyarakatnya. Contohnya di masyarakat, ketika ada masalah yang terjadi, harus ada yang menjadi penengah supaya masalah tersebut cepat selesai. Dan orang yang penengah ini pun harus netral dan tidak memihak kepada siapapun. Tetapi ketika penengah tidak netral, maka dia adalah teman iblis di neraka nanti. 2. Orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong, yang bangga dengan kekayaannya dan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang memerlukan. Di saat ada yang meminta, dia tidak menghiraukan. Bahkan dia menganggap harta tersebut atas usahanya sendiri, dan hanya dia yang boleh menikmati hartanya tersebut. Maka orang seperti ini akan menjadi teman iblis di neraka. 3. Pedagang yang berkhianat. Pedagang yang berkhianat, yang suka menipu orang lain, apakah dari segi kualitas barang yang dijual maupun dari segi timbangan yang dikurangi. Contohnya, ada seseorang yang menjual handphone second. Dia sudah tahu keadaan handphone itu seperti apa, tetapi dia mengatakan keadaan handphone yang bukan sebenarnya. Bahkan dia mengatakan yang seharusnya tidak dia katakan, dengan tujuan untuk memikat pembeli. Maka orang seperti ini adalah teman iblis di neraka. 4. Orang yang meminum khamar. Setiap minuman yang memabukkan, apapun jenisnya, adalah haram dalam agama. Larangan meminum khamar adalah perintah yang jelas dan kita tidak boleh mendekatinya. Sehingga orang-orang yang masih mengabaikan perintah ini dan masih meminum khamar adalah teman iblis di neraka. 5. Tukang fitnah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191 disebutkan bahwa fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa sampai begitu? Karena dengan fitnah ini bahayanya lebih besar dari membunuh. Fitnah bisa merusak karakter seseorang sehingga seperti membunuh seseorang secara pelan-pelan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan ini sangat berbahaya seandainya tidak dikendalikan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya
maka siap-siap akan menjadi senjata yang makan tuannya. 6. Orang yang suka memamerkan diri. Orang yang suka memamerkan diri ini selalu suka menunjukkan kehebatan dirinya, ingin selalu dipuji orang. Dia selalu ingin orang tahu bahwa dia punya amal yang banyak, punya harta yang banyak, punya jabatan yang mantap, dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan semakin terbuai dengan pujian manusia, tapi semakin dekat dengan laknat Allah. Dan orang ini juga termasuk teman iblis di neraka. 7. Orang yang memakan harta anak yatim. Harta anak yatim adalah bukan harta kita. Kita hanya bertanggung jawab untuk menjaganya dan harus diberikan kepada mereka ketika memerlukan. Selama harta anak yatim ada dalam penjagaan kita, jangan sekali-kali kita ambil untuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena itu akan menjadikan kita sebagai teman iblis di neraka. 8. Orang yang meringankan solat. Solat adalah kewajiban yang mutlak yang harus kita kerjakan selama hidup kita di atas dunia. Apapun kesibukan kita, solat adalah nomor 1. Apapun kegiatan kita, solat tetap nomor 1. Sehingga orang-orang yang menjaga solatnya, maka Allah akan semakin sayang dan semakin memudahkan urusannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang dengan mudah meninggalkan solat, maka mereka adalah teman iblis di neraka. 9. Orang yang enggan membayar zakat. Salah satu golongan yang diperangi sewaktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena orang-orang yang enggan membayar zakat, mereka lebih sayang ke harta mereka daripada agama mereka. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan agama mereka. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan menjadi teman iblis di neraka. 10. Orang yang panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan selalu banyak berharap menginginkan sesuatu, tapi dalam masa yang sama mereka tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha. Mereka hanya bisa berandai-andai, tapi pelaksanaannya masih jauh panggang dari api. Dan orang-orang yang seperti ini akan menjadi teman setia iblis di neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 10 golongan yang menjadi teman iblis di neraka. Jangan sampai kita termasuk dan kita harus jauhinya. Seandainya ciri-ciri ini ada pada kita, segeralah memperbaikinya. Selagi kesempatan itu masih ada, selagi nyawa masih ada melekat di badan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari panasnya siksaan api neraka dan pantas masuk ke dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.